Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan kita pagi ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah menolong kita, sehingga pagi ini kita dapat menikmati anugerahnya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang mengizinkan kami ada sampai pagi ini, dan kami bisa menikmati pagi yang indah. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau ada di hadapan Tuhan, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, pakai hamba-Mu, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan pagi ini, sungguh-sungguh kami mengerti, dan kami mempraktekannya dalam keseharian kami, secara khusus dalam menjalani hari-hari kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ini adalah bagian daripada khotbah di bukit. Dan seperti yang kita tahu, khotbah di bukit adalah salah satu pengajaran Yesus yang paling mulia. Sebuah ajaran yang oleh Mahatma Gandhi, seorang pahlawan kemerdekaan India, pernah mengatakan bahwa kalau saja semua orang menerapkan seluruh ajaran Yesus di dalam bagian ini, maka dunia ini akan sampai kepada apa yang disebut dengan kedamaian. Namun sayang Bapak Ibu Saudara, jangankan seluruh dunia menerapkan ajaran ini, orang Kristen pun seringkali lalai. Dan saya kira tidak ada yang sanggup untuk menghidupinya secara sempurna. Mengapa? Karena nilai-nilai yang terdapat di dalamnya begitu mulia dan tidak pernah sama dengan ajaran moral yang diajarkan oleh agama manapun di dalam dunia ini. Nah, khusus di dalam ayat 12 dalam pembacaan kita, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang saya kira sangat luar biasa, bahwa apa yang ada di dalam satu kalimat ini merupakan isi dari seluruh hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus mau bilang begini, kalau kita sanggup menghidupi bagian ini, maka sebenarnya kita sudah menghayati ajaran moral yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Saudara, seringkali kita berdebat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan kepada sesama kita. Atau kasih seperti apa yang seharusnya kita terapkan kepada sesama kita. Bagaimana seharusnya sikap kita untuk mengasihi orang lain. Apa yang harus saya lakukan supaya itu menyenangkan orang lain dan tentu menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat ini saya kira terlalu powerful dan tegas kepada kita. Apa yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu, maka perbuat jugalah demikian kepada orang lain. Nah, saya kira semua kita tanpa terkecuali pasti selalu mau dan rindu untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Tetapi sayang bahwa tidak semua orang mendapat perlakuan yang baik. Mengapa? Tentu karena ada orang yang tidak memperlakukan sesamanya dengan baik. Berarti ada orang yang hanya mau diperlakukan dengan baik, tetapi kemudian tidak memperlakukan sesamanya dengan baik, atau tidak mau memperlakukan sesamanya dengan baik. Nah, Yesus mengajar kita untuk kita berperilaku sebagaimana kita mau orang lain lakukan kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi adalah kita menuntut orang lain lakukan ini atau melakukan apa yang kita mau, sementara kita tidak pernah menuntut diri kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang lain, seperti yang tadi kita mau orang lain lakukan kepada kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak suami yang menuntut terus istrinya lakukan ini dan itu, atau istri terus menuntut suami lakukan ini dan itu. Anak-anak menuntut orang tua untuk buat ini dan itu. Begitupun sebaliknya, orang tua menuntut anak-anak untuk lakukan seperti apa yang mereka mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, buruknya adalah di sana tidak akan pernah menemukan solusi dan tidak akan bertemu kalau mereka tidak menghidupi dan menghayati ayat ini. Kalau engkau mau diperlakukan dengan baik oleh anak-anakmu, lakukanlah anak-anakmu dengan baik. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kalau engkau mau dihargai sebagai suami atau dihargai sebagai orang tua, maka lakukanlah tanggung jawabmu sebagaimana seharusnya. Begitu juga dengan siapapun, hamba Tuhan atau dalam peran kita sebagai apapun. Kalau kita mau diperlakukan oleh jemaat dengan baik, kita lakukan tanggung jawab kita juga dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah untuk melihat kelemahan kita, ya, tetapi selalu ingat bagian ini dan catat kalimat ini baik-baik. Setiap kali kita mau bertindak,
melakukan apapun kepada orang lain, kepada siapapun, selalulah ingat ini. Bagaimana kalau orang lain memperlakukan itu kepada saya? Saya kira begitu juga dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk lakukan ini dan itu kepada kita, tapi kita seringkali tidak bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan bagian-bagian yang seharusnya kita lakukan. Maka Bapak Ibu, pesan Tuhan pagi ini bagi kita, jangan hanya menuntut orang lain atau menuntut siapapun termasuk Tuhan untuk lakukan apa yang kita mau. Sementara di sisi lain kita tidak pernah menuntut diri kita sendiri, melakukan bagian-bagian kita, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat dimanapun kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.